Partai Demokrat kian mantap menyodorkan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan selaku bakal calon presiden dari Nasdem. Kendati masih penjajakan dan belum mencapai kata sepakat, diakui Demokrat, mereka terus mengikhtiarkan agar Anies AHY menjadi pasangan capres-cawapres, terutama paslon yang nantinya dapat diusung oleh koalisi perubahan. Koalisi yang kini dijajaki oleh Nasdem, PKS, serta Demokrat. Demokrat sejak awal memang menyodorkan nama AHY, tetapi usulan nama itu makin santer disebut seiring munculnya nama lain yang juga disebut cocok dengan Anies. Sebut saja nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa serta ex-Panglima TNI Jenderal Andika Prakasa yang sama-sama dijagokan menjadi cawapres. Terkait munculnya nama Andika, Demokrat mengaku belum mendengar adanya nama mantan Panglima TNI itu menjadi salah satu kandidat cawapres untuk Anies. Koordinator juru bicara Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pihaknya masih berfokus kepada kriteria, belum mengerucut kepada figur. Menurut Demokrat, salah satu kriteria yang terpenting adalah elektabilitas yang bagus, baik personal maupun ketika simulasi berpasangan, kata Herzaki. Aspirasi dan dukungan rakyat terhadap pasangan capres dan cawapres yang terpotret melalui survei juga harus menjadi faktor rujukan. Potret keinginan rakyat yang ditangkap Demokrat saat ini ialah agar Anies berpasangan dengan AHY, apalagi ketika disimulasikan berpasangan. Pasangan Anies AHY ini selalu jadi yang tertinggi dan hampir selalu menang melawan pasangan manapun. Selaras pula dengan keinginan kader dan konstituen kami, nama Anies AHY yang paling disebut-sebut, tutur Herzaki. Anies AHY dinilai memenuhi 5 kriteria capres-cawapres yang disusun Demokrat. Punya integritas, kapabilitas, elektabilitas tinggi, dan sama-sama tokoh representasi perubahan dan perbaikan, bukan status quo. Deputi Bapilu Demokrat Kamhar Lukamani memandang koalisi perubahan sudah ideal mendukung paslon Anies AHY. Konfigurasi pasangan itu dinilai paling siap untuk menghadapi capres atau cawapres. Yang disebut Kamhar mendapat dukungan atau endorse dari Presiden Jokowi. Keduanya juga adalah pasangan yang paling memungkinkan dan paling tinggi probabilitas kemenangannya menghadapi figur-figur yang endorse Pak Jokowi. Menurut kami ini yang mendasar dan terpenting. Sementara itu nama Hovifah disebut cocok menjadi cawapres untuk Anies. Menurut dari Nasdem, Gubernur Jawa Timur ini dianggap bisa memberikan Anies suara karena memiliki basis kuat di Jawa Timur. Menanggapi adanya nama Hovifah, Nasdem mengaku mempertimbangkan nama mantan Menteri Sosial itu. Bukan saja Hovifah, dikatakan Ketua DPP Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy, pihaknya mempertimbangkan segala masukan yang baik. Semua pikiran yang positif dan masukan yang baik dari berbagai pihak kami pertimbangkan dengan seksama dan serius. Wilayah ini harus menjadi pertimbangan saat hendak menentukan siapa cawapres untuk Anies. Jawa Timur merupakan satu dari 6 provinsi yang menjadi zonasi pertempuran primer. Bengi mengatakan pertarungan Pilpres 2024 sangat tergantung dengan Jatim. Ia berujar wilayah Jatim menjadi kunci penentu kemenangan.
Jawa Timur menjadi kunci penentu kemenangan. Pemilihan Hovifah menjadi cawapres dinilai dapat memberikan suara untuk Anies, mengingat figur Hovifah yang cukup kuat dan mengangkat di Jawa Timur. Apalagi latar belakang Hovifah yang merupakan kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Sebetulnya Hovifah kuat secara basis bisa menambah suara Anies, terutama di kantong Jawa Timur. NU bisa solid. Ia membandingkan apabila Anies memilih AHY ketimbang Hovifah sebagai cawapres. Menurut dia, konfigurasi Anies AHY masih kuat secara nasional, tetapi masih punya kelemahan. Dengan prediksi Gubernur Ganjar Pranowo ikut meramaikan pencalonan pada 2024, maka sudah wajib bagi Anies meminang Hovifah menjadi cawapres. Hal ini dilakukan untuk memecah suara Ganjar yang mendominasi Jateng dan Jawa Timur. Secara nasional memang Anies AHY kuat, namun kalau kita lihat jeroan selera Jawa Timur masih Ganjar. Untuk memecah suara di Jawa Timur maka Hovifah yang bisa. Hovifah dinilai memiliki kans lebih besar untuk menjadi cawapres untuk Anies. Penilaian itu disampaikan menanggapi ada tidaknya peluang Andika untuk menjadi cawapres Anies. Menurut Pangi, kans Andika menjadi cawapres sangat sulit. Andika belum tentu diterima oleh PKS dan Demokrat. Berbeda misalnya jika Hovifah yang diusulkan, PKS dan Demokrat masih memungkinkan memberi restu. Dari fakta dan realistis politik, menurut saya masih sulit memungkinkan Andika mendapatkan restu dari PKS dan Demokrat. Mungkin Hovifah lebih memungkinkan. Manuver politik jelang pemilu 2024, khususnya terkait koalisi parpol, mulai terlihat. Tak terkecuali upaya koalisi yang dibentuk Partai Nasdem dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Yang terbaru, petinggi Demokrat dan PKS mendadak melakukan pertemuan di kediaman Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas. Pertemuan itu dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan Presiden PKS Ahmad Syaihu. Dalam momen itu disebutkannya bahwa pertemuan itu diwarnai dengan jamuan nasi goreng yang diracik langsung oleh SBY. Hadir pula Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf. Dalam jamuan tersebut diduga pertemuan itu untuk merespon Partai Nasdem yang seolah otot menjadikan Hovifah atau Andika Perkasa maju sebagai cawapres pasangan Anies. Padahal Demokrat dinilai menginginkan AHY maju sebagai cawapres yang mendampingi Anies, sedangkan PKS sendiri mengharapkan sosok dari kader mereka, yakni mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan alias AHY sebagai cawapres mendampingi Anies. Mereka ingin memutuskan AHY atau AHY yang paling pas berduet dengan Anies pada Pilpres 2024. Selain itu, Jamaluddin juga menilai bahwa SBY dan Habib Salim ingin segera menyepakati hal tersebut demi meningkatnya daya tawar politik dengan Nasdem dalam memilih cawapres. Terlebih setelah Nasdem justru terkesan ngotot ingin mengusung Hovifah atau Andika Perkasa untuk mendampingi Anies. Karena itu, kesepakatan Demokrat dan PKS bisa menjadi pertimbangan Nasdem untuk menerimanya. Kalau Demokrat dan PKS satu suara dalam mengusung cawapresnya Anies, maka diharapkan Nasdem mau menerimanya, tambah Jamaluddin. Sejauh ini daya tawar politik Partai Nasdem semakin melemah di hadapan Demokrat dan PKS. Situasi ini berpotensi membuat Demokrat dan PKS bisa menekan Nasdem untuk menerima cawapres usulan mereka. Bahkan bukan tidak mungkin SBY bakal memperjuangkan agar AHY disetujui PKS untuk menjadi pasangan Anies di Pilpres 2024.